Oke. Jadi 3 tugas mesianik Samuel bagian kedua kita akan lihat bersama-sama. Sebelumnya kita review dulu. Samuel ini dia matinya umur berapa? Dia mati umur 117 tahun. Gitu ya. Dapat dari mana ini? Oke. Samuel matinya. Itu kalau kita hitung kronologi. Gitu ya, hitung kronologi dengan teratur tentang Samuel, maka kita akan mendapatkan Samuel mati umur 117 tahun. Dan pendeta Abraham Park menyusun semua tentang Samuel ini dalam buku ketiga yang ibu-ibu sudah terima. Samuel dia merupakan nabi yang penting bagi Israel. Kenapa? Dia menjadi jembatan. Jembatan zaman hakim-hakim, jembatan zaman hakim-hakim dan zaman raja-raja. Dia jembatannya. Nah, Samuel arti namanya adalah Allah mendengar atau didengar oleh Allah. Kan dari mana ini? Namanya berasal ibunya yaitu Hana mandul, dia doa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Allah mendengarkannya dan memberikan Samuel. Dan kisah ini menyatakan kepada kita bahwa ketika kita berdoa, Allah pun mendengar kita. Allah mendengar kita. Matius 7 ayat 7. Jadi mari kita senantiasa menjalankan kehidupan doa yang tiada henti-hentinya di hadapan Tuhan. Kita telah lihat sama-sama tentang kelahiran Samuel. Samuel lahir di tahun 1132 sebelum Masehi. Ini di zaman Hakim Yair kalau kita lihat. Zaman Hakim Yair. Oke. Zaman terang waktu itu. Kita telah belajar mengenai Yair. Ayah Samuel ada Elkana. Kalau kita perhatikan di 1 Samuel 1 ayat 1 dikatakan bahwa Elkana adalah seorang Efraim. Tetapi dia bukan orang Efraim. Dia adalah orang Lewi, keturunan Lewi yang tinggal di wilayah Efraim. Kita bisa tahu mengenai hal ini ketika memperhatikan silsilah Samuel. Silsilah Samuel. Dilihat, kita bisa lihat itu di 1 Tawarik 6 ayat 33 sampai 38. Di situ tentang Bani Kehat katanya itu ya, Heman. Terus ini ada Yoel bin Samuel. Nah, ini Samuel yang kita kenal. Oke, Samuel. Kemudian Samuel bin Elkana. Ini papanya Samuel. Kalau kita telusuri terus, maka kita akan temukan dia adalah keturunan Lewi, anak Israel atau anak Yakub. Oke. Jadi kenapa dikatakan Elkana dari Efraim? Ini karena suku Lewi tidak dapat tanah pewarisan, mereka tersebar ke seluruh Israel, seluruh suku, dan leluhurnya atau bapak leluhur dari Elkana itu dapat bagian penempatan di Efraim, sehingga mereka disebut sebagai orang Efraim. Oke? Nah, makanya kalau kita baca 1 Samuel 1 ayat 1, jangan bingung. Oke, kita sudah paham bersama-sama. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Zofim dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yehoram bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Jangan bingung di sini ya. Artinya dia tinggal di wilayah Efraim. Kemudian ibu Samuel itu adalah Hana. Nah, Elkana ini dia punya 2 istri, Hana dan Penina. Hana tidak ada anak, Penina ada anak. Nah, kalau kita baca di 1 Samuel 1 ayat 10, Hana begitu tertekan sampai dia berdoa kepada Tuhan di dalam kepahitan. Nah, ini 1 Samuel 1 ayat 19 sampai 20, Allah mengingat Hana. Allah mengingatnya dan membuka rahimnya sehingga Samuel lahir. Ini mengingatkan tentang Rahel. Rahel juga mandul kalau kita lihat di Kejadian 30 ayat 22. Tetapi ketika Allah ingat dia, rahimnya dibuka sehingga Yusuf lahir. Ya, jadi kita bisa lihat janji Tuhan di sini ketika Allah mengingat kita 1 kali aja, maka apapun yang tertutup akan dibukakan di dalam kehidupan kita. Oke, Allah mengingat. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Allah mengingat kita menjadi orang yang diingat Allah, bukan cuma kita tetapi rumah tangga kita, anak-anak kita dan juga cucu kita ya. Haleluya.
1 Samuel 1 ayat 19 sampai 20. Oke, di situ dikatakan Tuhan ingat kepadanya. Ya, Tuhan ingat kepada Hana. Itu waktu kelahirannya tahun 1132 SM. Sekarang dia disapih, dia pisah cerai susu istilahnya. Kebiasaan orang Yahudi itu di usia 3 tahun. Ya, usia 3 tahun. Jadi dipisahkan, masih sangat kecil. Kalau kita lihat di 1 Samuel 1 ayat 24, ayat 28 dikatakan setelah menyapih Samuel, Hana menyerahkannya kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Makanya ketika kita lihat 1 Samuel 2 ayat 11, pulanglah Elkana ke Rama tetapi anak itu, Samuel itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Nah, ini usianya 3 tahun. Ya, seumuran anak saya. Dan sekarang kita telah belajar sampai bagian ini. Samuel menerima panggilan dari Allah. Samuel menerima panggilan dari Allah. Itu adalah usia 12 tahun. Ketika Samuel berusia 12 tahun. Maka ini di tahun 1120 sebelum Masehi. Jadi kita bisa bayangkan kita mengenal Samuel itu dengan lebih dekat lagi. Bagaimana Allah bekerja lewat seorang Nabi Samuel sejak dia kecil, dia remaja, sampai dia dewasa, sampai akhir hidupnya dia dipakai oleh Tuhan. Dan semua itu disusun secara kronologis. Ya, betapa bersyukurnya kita mendapat kesempatan ini. Kita bisa mengenal tentang Samuel, orang yang sangat dikasihi Allah. Jadi dia dipanggil untuk dipanggil namanya untuk pertama kali oleh Tuhan ketika dia umur 12 tahun. Alkitab tidak mengatakan secara langsung, tetapi Flavius Josephus mencatat tentang Samuel ini bahwa dia menerima panggilan dari Allah waktu dia berumur 12 tahun. Oke, 12 tahun. Jadi ini adalah tahun 1120 SM. Samuel. Ya, Samuel pikir apa? Oh, Imam Eli mungkin memanggil dia. Tapi pas dia tanya ke Bapak panggil saya. Oh enggak, saya enggak panggil kamu. Kamu balik aja tidur. Ya, kita bisa lihat Samuel dia apa? Dia standby di dalam kemah suci. Kita lihat kemah suci. Dia tidur di situ. Nah, beberapa kali kalau kita lihat itu terjadi sampai Eli sadar bahwa oh, bukan aku yang panggil kamu, pasti Allah yang memanggil kamu. Jadi ketika Allah panggil kamu, bilang, Bapak Allah silakan berbicaralah kepada hambamu. Ya, jadi mesti dengar baik-baik katanya. Pada akhirnya Allah berbicara kepada Samuel menyatakan hal-hal yang akan terjadi kepada keluarga Eli. Nah, waktu itu Samuel berumur 12 tahun. 1 Samuel 3 ayat 1 dikatakan apa? Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ayat 13 dikatakan apa? Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Ini. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat anak-anak Eli berhubungan dengan perempuan-perempuan dan melakukan perzinahan di kemah suci. Allah nyatakan bahwa ia akan menghakimi keluarga Eli. Ayat 14. 1 Samuel 3 ayat 14. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selama-lamanya. Wah, ini satu hukuman yang luar biasa berat. Kalau kita lihat sangat-sangat serius. Saya bayangkan tiada maaf bagimu. Nah, begitu kan? Tiada maaf bagimu. Mau pakai apapun nggak akan ada maaf. Wah, kita aja kalau dengar kayak gitu kayak serem aja gitu ya dengarnya. Apalagi dari Tuhan. Jadi dosa diselesaikan melalui korban sembelihan dan korban sajian. Allah akan menghapus dosa. Tetapi kutukan ini dikatakan apa? Dosa mereka tidak akan diampuni. Nah, mari kita membedakan, kita bandingkan, gitu ya. Kita bandingkan Eli dan Samuel sini. Oke. Kita akan bandingkan Eli dan Samuel. Eli, kalau kita lihat
Ketika peristiwa itu terjadi, Eli sedang ngapain dia? Sedang berbaring di tempat tidur katanya. Sedang berbaring di tempat tidur. Ya. Samuel lagi ngapain? Dia tidur di kemah suci. Oke, di kemah suci. Tempat tabut Allah. 1 Samuel 3 ayat 3. Kemudian Allah tidak panggil Eli. Allah tidak berikan firman-Nya kepada Eli. Tetapi kepada Samuel, Allah memanggilnya dan memberikan firman nubuat kepadanya. Padahal di sini kalau kita lihat, Eli merupakan orang yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan. Tetapi justru itu diberikan kepada Samuel yang masih muda. Di sini kita bisa lihat bahwa iman melampaui usia. Iman melampaui latar belakang. Tetapi Tuhan melihat siapa yang dikehendakinya. Dan bagaimana seseorang itu berkenan kepadanya. Makanya Allah tidak menemui Eli, melainkan menemui Samuel. Allah tidak berikan apa-apa kepada Eli. Allah malahan berikan kutuk kepadanya. Tetapi kepada Samuel yang tidur di bait Tuhan, Allah panggil dia, berikan firman. Bagi kita hari ini pun sama. Ya. Eli merupakan sosok yang hanya memprioritaskan dirinya dan keluarga dia. Tuhan nomor 2. Ini pelajaran bagi kita juga hari ini. Jadi bagaimana? Kita masih ada keluarga dan lain-lain. Kita memprioritaskan Tuhan seperti apa? Caranya, apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita membesarkan anak, marilah kita lakukan untuk Tuhan. Kita lagi masak, kita lagi ngapain gitu kan, lagi kerja, lagi bisnis, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Pada akhirnya, apapun yang terjadi dengan pekerjaan kita, kita bilang apa? Itu semua dari Tuhan. Contohnya Ayub. Ayub hidup benar-benar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku berdiri, aku duduk, aku makan, aku minum, aku jalan, aku lakukan apapun adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ini, ketika kita lakukan seperti itu, pada akhirnya kita pun akan senantiasa dekat dengan Tuhan dan Tuhan akan menyatakan kehendaknya kepada kita. Ini janji Tuhan dan ini yang terjadi kepada Samuel. Okay. Eli dia tidak peduli kepada Tuhan dan kehendaknya. Dia hanya berbaring saja. Ya. Nah, ini menggambarkan cerminan bagi kita umat Tuhan hari ini. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus kita bisa mengejar kehendak Tuhan dan mari kita melakukannya, gitu ya, berusaha, setidaknya mendoakannya. Yeremia 15 ayat 1. Yeremia 15 ayat 1. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik dari bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Jadi bisa bayangkan Allah samakan Samuel dengan Musa, nabi hebat itu. Orang Yahudi mengenai Musa itu wow, nabi yang luar biasa. Ya, luar biasa. Kan Musa lebih dulu ada daripada Samuel kan. Ya, jadi Allah bilang sejak masa muda Samuel itu Allah sudah bekerja dengan dia. Bayangkan umur 12 tahun. 12 tahun itu suatu hal yang luar biasa. Nah, jadi hari ini kiranya kita senantiasa memperhatikan pekerjaan Tuhan. Memperhatikan pekerjaan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana supaya iman bisa diteruskan, bisa dilanjutkan, bisa tampak kepada banyak orang. Ini kita harus doakan. Bagaimana supaya bangsa kita pun menerima belas kasihan Tuhan. Makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana supaya hamba-hamba Tuhan semakin diperlengkapi, semakin dilindungi. Bahkan bisa terus mengikuti firman Tuhan, bertumbuh dan bisa bisa memberi makan kepada domba-domba makanan yang sehat. Ya. Karena sekarang banyak yang tidak sehat. Ya, kita perlu doakan untuk hal tersebut, ya, supaya kita senantiasa menerima berkat dan kasih
Tuhan, ya, kasih Tuhan. Karena kita lakukan kehendaknya. Jadi kesulitan apapun, mari kita jalankan sambil melihat kepada Tuhan. Dan ketika gereja lagi kesusahan, pekerjaan Tuhan lagi ada suatu perlu dukungan, mari kita campur tangan di dalamnya. Okay? Itu mengenai usia 12 tahun ketika Samuel pertama kali mendapat panggilan Allah. Yang berikutnya yang keempat, kita lihat Samuel diteguhkan sebagai nabi. Ini adalah tahun 1102 SM. 1102 SM. Waktu ini Samuel berusia 30 tahun. Dari mana kita tahu ini Samuel usia 30 tahun dia diteguhkan sebagai nabi? Dari mana kita tahu? Kalau kita lihat, Allah menegakkan atau meneguhkan Samuel sebagai nabi dan nabi atas Israel. Dan ini Allah lakukan sampai sampai tersebar kabar tentang Samuel dari Dan sampai Barsheba. Jadi dari utara sampai ke selatan. Dari batas ini kan Dan, batas utara, kota paling utara Israel. Barsheba ini batas paling selatan. Maka semua Tuhan perkenalkan, ini Samuel gitu ya, Samuel. Jadi cara Tuhan memperkenalkan itu, Tuhan bikin heboh. Hebohnya luar biasa. Hebohnya dalam hal apa? Semua orang tahu bahwa apa? Firman yang Tuhan berikan kepada Samuel itu apa? Dan bagaimana itu digenapi. Wah, firman tidak ada yang gagal, tidak ada yang jatuh ke tanah, semuanya digenapi. Dari sini kita tahu bahwa apa? Firman Tuhan itu selalu pasti. Nah sekarang bagaimana kita tahu Samuel itu umur 30 tahun pada waktu itu? Nah bagi orang Yahudi, Alkitab nggak tulis ini, tetapi di dalam Alkitab dicatat mengenai usia seseorang ketika mulai melayani. Yesus melayani di usia 30 tahun. Betul ya? 30 tahun. Bagi suku Lewi, ya, suku Lewi, usia mereka melayani itu, mulai melayani di kemah suci itu adalah 30 tahun. Bagi orang Yahudi, usia, kalau kita lihat usia 12 tahun bagi orang Yahudi sampai hari ini. Mereka ada suatu perayaan karena mereka lihat umur 12 tahun anak laki-laki itu sudah masuk ke usia dewasa, masuk masa dewasa sehingga bisa lakukan pekerjaan-pekerjaan orang besar gitu ya, orang dewasa. Jadi sejak usia 12 tahun ya, anak-anak Yahudi sudah boleh ikut bantu-bantu pelayanan. Ini bantu-bantu pelayanan. Maka kalau kita lihat usia 12 tahun ini kan usia SMP kan? Betul ya? Maka anak-anak kita pun ya mari kita dorong mereka untuk campur tangan, terlibat di dalam pelayanan gereja. Bahkan mereka baru SMP. Ya. Bagi orang Yahudi, kalau kita lihat orang Lewi di dalam Alkitab, itu usia 30 tahun, usia yang penuh untuk seseorang dapat melakukan pekerjaan di kemah suci. Nah, kita lihat beberapa orang gitu ya. Beberapa referensi. Bilangan 4 ayat 3. Bilangan 4 ayat 3. Kita coba lihat ya. Bilangan 4 ayat yang ketiga. Kita lihat. Bilangan 4 ayat 3 dikatakan, hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Oke, sini dibilang kan 30 tahun ke atas. Nah, jadi ini ada aturan mengenai pelayanan di kemah suci. Nabi Yeskiel pun sama. Dia datang dari keluarga imam, dia dipanggil sebagai nabi Tuhan di usia 30 tahun. Yeskiel 1, coba kita lihat. Yeskiel 1 ayat 1 sampai 3. Yeskiel 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Nah, jadi dikatakan pada tanggal 5 bulan itu, yakni tahun ke-5 sesudah Raja Yoyakin dibuang. Nah, jadi firman Tuhan datang kepadanya. Ini tahun ke-5. Berarti ini tahun ke-30 ini menunjuk kepada apa? Tahun ke-30 menunjuk kepada usia Nabi Yeskiel. Oke. Yesus pun sama.
Ya, Yesus berusia 30 tahun ketika dia menjalankan pelayanan umum. Ada beberapa kemiripan kalau kita lihat antara Nabi Samuel dan Tuhan Yesus. Ya, Yesus Kristus pertama kali ke bait suci itu di usia 12 tahun. Usia 12 tahun. Lukas 2 ayat 42. Lukas 2 ayat 42. Nah, ayat 42. Sorry, ini salah ini. Bukan 42 gitu ya. Coba kita lihat. 42. Oke. Oh ya, Lukas 2. Tadi Lukas 1. Ya. Jadi Lukas 2 ayat 42, ya. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Ya, jadi Yesus pergi ke Yerusalem ya, di usia 12 tahun. Ya, ini nih kisahnya kita sudah tahu, Yesus di sana ketinggalan gitu ya. Jadi ketinggalan oleh orang tuanya dan dia di sana itu 3 hari lamanya. Bayangkan. Dan ketika mereka mendapati dia, apa yang terjadi? Yesus ada di bait suci sedang tanya jawab dengan para imam. Jadi Yesus sampaikan firman Tuhan itu secara resmi umur 12 tahun. Ini luar biasa. Samuel pun menyampaikan firman Tuhan, perkataan Tuhan ketika pertama kali ketika dia berumur 12 tahun. Samuel diteguhkan sebagai nabi di usia 30 tahun. Yesus pun memulai pelayanan sama usia 30 tahun. Lukas 3 ayat 23. Kalau kita baca Lukas 3 ayat 23 dikatakan ketika Yesus memulai pekerjaannya ia berumur kira-kira 30 tahun. Oke, 30 tahun. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa Samuel menggambarkan Yesus. Kenapa? Ada 3 fungsi mesianik, tiga tugas mesianik yang Samuel jalankan. Apa itu? Dia sebagai nabi, imam, dan seperti raja. Kenapa? Karena dia memimpin, dia adalah pemimpin tertinggi umat Israel. Jadi nabi, imam, raja. Samuel membawa ketiga hal ini. Ya, 3 fungsi, 3 tugas mesianik ini. Makanya dia menggambarkan Yesus Kristus. Samuel mengurapi Saul dan Daud sebagai raja. Ya, tapi sebelumnya dia adalah pemimpin tertinggi. Ya, pemimpin tertinggi. Kalau kita baca di 1 Samuel 4 ayat 1. 1 Samuel 4 ayat 1. Itu ada perang Afek. Ya, perang Afek. Di dalam perang itu kalau kita lihat. Itu terjadi di tahun 1102 SM. Ini menjelang Samuel berusia 30 tahun. Ya. Samuel berusia 30 tahun. Ya, kita tidak bisa mengabaikan mengenai hal ini. Kenapa? Karena semua peristiwa-peristiwa ini, misalnya perang Afek ini, waktu tabut direbut oleh orang Israel, hal ini menjelaskan bahwa kronologi Alkitab itu tepat, precise, gitu ya, tepat dan tidak ada kesalahan. Meskipun orang pikir ini kok begini ya, ini bagaimana ya, tapi semuanya tepat. Dan di balik peristiwa-peristiwa itu ada makna, ada suatu pesan, pengajaran yang hendak Tuhan berikan bagi kita. Jadi kita tidak bisa cuma baca terus tidak memperhatikan kronologi ini. Jadi tahun-tahunnya pun kita perlu tahu, gitu ya. Samuel ketika perang Afek, ini penting perang Afek, kita akan bahas nanti mengenai perang Afek ini. Tetapi perang Afek ini waktu tabut direbut oleh orang Filistin ini tahun 1102 dan waktu itu Samuel berusia 30 tahun. Oke, 30 tahun. Makanya kalau kita lihat peristiwa itu secara kronologis, lihat peristiwa dengan jelas, alasan Tuhan apa, kehendak apa, maka Alkitab jadi jelas bagi kita. Betul ya? Makin jelas. Ketika kita baca lagi, oh iya ya, wow. Makanya Pendeta Abraham Pak itu sudah menyusun dengan luar biasa. Kenapa? Menyusunnya bukan hanya mencari tahun-tahunnya kumpul jadi satu, tetapi juga menjelaskan peristiwa-peristiwa tersebut dari sudut pandang sejarah penebusan. Ya, jadi
betapa betapa bersyukurnya kita mengenai hal ini. Oke. Jadi Yohanes 15 ayat 7, Yohanes 15 ayat 7 dikatakan bahwa ketika firman ada dalam kita, kita berdoa kepada Tuhan, pada akhirnya Tuhan akan menjawab doa kita apapun yang kita minta. Ya, makanya lewat kita mempelajari sehingga Alkitab semakin jelas bagi kita. Pada akhirnya firman akan memenuhi kita. Dan ketika kita mengenal kehendak Tuhan, karena firman ada dalam kita ya, kita berdoa memohon kepada Tuhan, Tuhan akan menjawabnya. Karena kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke. Jadi Samuel dia dipanggil sebagai nabi usianya 30 tahun. Nah, lewat siapa Allah menyampaikan firman-Nya? Kalau kita lihat Allah sampaikan firman-Nya di zaman itu melalui Samuel. Melalui Samuel. Hari ini kita harus menjadi Samuel rohani. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan. Banyak orang yang belum tahu tentang kehendak Tuhan. Tetapi kita perlu melakukannya. Ya. Oh Tuhan tolong supaya firman Tuhan tersebar sampai ke pelosok bumi. Tapi jangan dulu sampai ke pelosok bumi. Ke pelosok bumi hati kita dulu. Nah ini. Kemudian apa? Sambil kita laksanakan itu, kita sebarkan, kita sampaikan firman sampai ke pelosok hati setiap orang, setiap anggota keluarga. Ya, jadi semua anggota keluarga pun bisa menerima firman Tuhan itu dengan nyaman, baca Alkitab pun bisa jelas, bisa mengerti kehendak Tuhan. Roh Kudus bekerja. Jadi enggak sendirian, enggak sadar sendirian, tetapi apa? Tetapi satu keluarga bisa merenungkan firman Tuhan, apa adanya firman Tuhan. Oke? Jadi hari ini pun ada pekerjaan besar yang sedang terjadi. Kalau kita lihat melalui buku seri sejarah perebusan, Pendeta Abraham Park ingin supaya banyak orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan bisa semakin jelas tentang Alkitab, memahami kehendak Tuhan di dalam Alkitab itu apa sih, yang hubungannya dengan kedatangan Yesus itu apa sih, ya. Nah, jadi Allah akan bekerja, ya. Ketika kita mempelajari firman Allah yang hidup, kita bisa memahami banyak hal-hal yang besar gitu ya. Samuel lahir 1132 SM, usia 3 tahun. Wow, usia 3 tahun, bayangkan 3 tahun ya, kok bisa ya? Ternyata apa? Ternyata memang dari mamanya ya, Hana memberikan pengaruh yang kuat ya. Setiap tahun ketemu dengan mamanya, dikasih tahu, kamu rajin berdoa enggak? Baca firman enggak? Ya, rajin bantu enggak? Ngomongnya bagus enggak? Ya, harus kasih hormat. Ya, harus seperti itu. Bukan cuma supaya orang tua kamu enggak malu, supaya apa? Supaya panggilan Tuhan kepadamu bisa digenapi. Kamu adalah milik Tuhan, kamu akan dipakai besar oleh Tuhan. Jangan lupa itu. Oke? Harus bersuka cita kalau lagi sepi, kesepian gitu kan. Ya nggak ada gadget, nggak ada internet, lost signal. Doa, nyanyi puji-pujian, nggak akan bosan. Amin. Ya saya bisa dengar, dengan iman saya bisa dengar anak-anak, ibu-ibu, cucu-cucu bilang amin. Amin. Ya jadi 1 Samuel, ya 1 Samuel. Kita baca ayat ini, 1 Samuel 3 ayat 19 sampai 21. Oke. Kita baca sama-sama ya. 1 Samuel 3 ayat 19 sampai 21. Dan Samuel makin besar Tuhan, dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menambahkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Ya. 1 Samuel 4 ayat 1 dikatakan apa? Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang, itu sampai ke ayat 1 Samuel 4 ayat 1a, ya. Jadi lewat Samuel Allah memerintah, ya, Allah memerintah atas seluruh Israel. Jadi
melalui Samuel firman Tuhan itu sampai. Bagi kita pun sama. Bagi kita perlu menyadari bahwa Tuhan menyertai Samuel. Dari mana kita tahu? Betul kan? Dari mana kita tahu bahwa Allah menyertai Samuel? Itu lewat firman Tuhan. Ini, sini. Lewat firman Tuhan semuanya terjadi. Dari sinilah orang Israel akan tahu Tuhan menyertai dia. Gitu ya. Tuhan menyertai Samuel. Hari ini pun sama. Hari ini firman Allah harus ada di dalam kita. Barulah dikatakan bahwa kita disertai Allah. Kita bilang Immanuel, Immanuel mau sampai serak sekalipun tetapi kita tidak pernah mau tahu tentang firman Tuhan. Tidak ada gunanya. God is not with us. No Immanuel. Tetapi ketika ada firman di dalam kita, maka Immanuel benar-benar nyata dalam hidup kita. Oke? Jadi ini jangan bersama dengan orang yang licik katanya gitu ya. Tapi ketika kita bersama dengan Allah, Allah akan berikan kita firman-Nya. Jadi mari kita senantiasa ada Allah bersama dengan kita. Kemudian apa? Allah akan menyertai orang yang menyenangkan hatinya. Menyenangkan hatinya. Ada lagu lama kan? Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Setelah nyanyi lupa. Nah, ini kita perlu untuk ingat Tuhan, tolong jangan biarkan saya lupa. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Nah, seperti itu kan lagunya. Biarlah ini menjadi doa kita. Tuhan, bukan hanya saya saja, tetapi tolong untuk semua anggota keluarga. Yang enggak sama-sama saya pun tolong. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, seperti ini. Kita memulai dengan doa. Jadi pada akhirnya saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita menjadi orang yang senantiasa menyenangkan hati Bapa, menyenangkan hati Yesus. Dengan apa? Kita menyampaikan firman, kita mendoakan, kita berbagi kasih karunia dengan orang-orang sekitar kita. Sekali saya berdoa semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.